Baik, saya akan menjelaskan mengenai penanganan risiko usaha di Imagine Laundry yang saya susun. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Imagine Laundry, usaha jasa cuci setrika pakaian yang beralamat di Jalan Bima Sakti Sapen 7B, berdiri pada 13 Desember 2017. Imagine Laundry dengan tagline Express Esquires menyediakan jasa cuci setrika pakaian dengan mengedepankan kebersihan dan kesegaran pakaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang ada di Imagine Laundry. Pertama, konsumen datang, kemudian baju ditimbang, kemudian karyawan memberikan nota, selanjutnya konsumen menerima nota, lalu baju diproses, kemudian baju siap diambil oleh konsumen. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara saya dalam mengidentifikasi resiko di Imagine Laundry. Yang pertama, saya membuat kuesioner yang berisi 3 jenis resiko, yaitu resiko operasional, resiko likuiditas, dan resiko kesehatan dan keselamatan, dan petunjuk pengisian ke pihak usaha yang akan saya analisis. Yang kedua, setelah saya menerima hasil kuesioner yang telah diisi, kemudian saya mulai mengidentifikasi resiko. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi resiko, yaitu membandingkan level resiko dengan kriteria resiko, risk appetite, urutan prioritas resiko, serta perlu tidaknya resiko tersebut untuk ditangani, dan melakukan perhitungannya di Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran resiko yang menjadi panduan saya dalam mengidentifikasi resiko di Imagine Laundry ini sendiri. Yang pertama, frekuensinya itu kurang dari 3 kali dalam setahun, dampaknya sangat rendah, biaya atau kerugiannya 500.000 sampai dengan 1 juta. Frekuensi yang kedua, kurang dari 3 sampai dengan 6 kali dalam setahun, dampaknya rendah, biaya atau kerugiannya 1 juta sampai dengan 3 juta. Frekuensi yang ketiga, terjadinya 7 sampai dengan 10 kali dalam setahun, dampaknya menengah, biaya atau kerugiannya 3 juta sampai dengan 5 juta. Selanjutnya, terjadinya 11 sampai dengan 13 kali dalam setahun, dampaknya tinggi, biaya atau kerugiannya 5 juta sampai dengan 10 juta. Frekuensi yang selanjutnya, kurang dari 13 kali dalam setahun, dampaknya sangat tinggi, biaya atau kerugiannya 10 juta. Pengukuran resikonya memiliki hasil resiko operasional hasilnya biru, resiko likuiditas hasilnya biru, dan resiko kesehatan dan keselamatan kerja hasilnya biru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk appetite. Selanjutnya, menurut saya level resiko dengan level 5, tindakan yang perlu diambil segera harus ditindaki untuk mengatasi resiko. Level resiko 4, dibutuhkan tindakan. Level resiko 3, perhatian tinggi atau siaga untuk ditindaki. Level resiko 2, yaitu tindakan jika diperlukan. Level resiko 1, yaitu tidak diperlukan tindakan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dimensi, peristiwa, dan cara penanganan resiko. Jenis resiko pertama, resiko operasional, dimensi yang perlu diatasi sistem, peristiwa atau kejadiannya, kerusakan pada pakaian atau gosong, pakaian terlalu kering sehingga sulit untuk disetrika, selanjutnya penempalan lunturan pakaian. Cara penanganannya yaitu melakukan monitoring pada bagian teknisi. Selanjutnya, resiko likuiditas, dimensi yang perlu diatasi, pendanaan pemasok bahan baku, peristiwa atau kejadiannya perusahaan tidak mampu membayar pemasok bahan baku, cara penanganannya pembatasan pembelian bahan baku. Yang selanjutnya, resiko kesehatan dan keselamatan, dimensi yang perlu diatasi manusia, peristiwa atau kejadiannya terkena penyakit atau kuman, terkena setrika panas. Cara penanganannya melakukan monitoring pada SDM maupun alat produksi pada saat beroperasi. Selanjutnya, pembelajaran yang diperoleh yaitu saya menjadi lebih mengerti tentang pentingnya penanganan resiko suatu perusahaan dengan menggunakan ISO
31.000. Pada proses mengidentifikasinya, di mana saya dapat melakukan analisis cara bertahap hingga pada akhirnya sampai di penanganan masalah serta pengendaliannya. Hal tersebut membuat saya menjadi lebih paham dan dapat mengetahui penyebab perusahaan mengalami kerugian dari jenis risiko yang telah saya pelajari. Rekomendasi atasnya, perusahaan sebaiknya melakukan identifikasi menggunakan ISO 31000 pada tiap-tiap risiko yang membuat perusahaan mengalami kerugian, dan perusahaan harus memprioritaskan strategi maupun penanganan serta pengendalian yang tepat terhadap risiko yang berada pada angka tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak Perminas.